pimpinan Ketua Umum Pimpinan Pusat, sahabat Haji Yakub Komas. Pada intinya, sahabat-sahabat pimpinan cabang ini diberi tanggung jawab untuk proses e-akreditasi dengan borang komponen yang sudah diedarkan oleh pimpinan pusat dengan pembagian klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Untuk wilayah Jambi sendiri di Rata itu dari 11 cabang klaster 2. Kalau nggak salah klaster 2, Bu ya. Klaster 2 ada 8, klaster 1-nya Iya, 2. ada klaster 2. Nah, kemudian sebenarnya di bulan Agustus itu tahap pertama untuk e-akreditasi sebenarnya sudah ditutup, tapi saya ditunjuk untuk menjadi tim helpdesk. Saya koordinasi dengan tim akreditasi sahabat Aziz Hakim dan sahabat Faisal Ali Hasim untuk diperpanjang dan langsung ditindaklanjuti oleh sahabat Sekjen dengan komunikasi ke seluruh pimpinan wilayah untuk bisa mendorong sahabat-sahabat pimpinan cabang untuk masuk sistem e-akreditasi. Sampai terakhir kemarin Rakornas memang betul untuk Jambi dari 11 cabang belum ada satu PC pun yang mencoba untuk input di sistem e-akreditasi. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh sahabat pimpinan wilayah bahwa terkendala dengan SK misalnya. Dari apa yang saya dapatkan oleh pimpinan, untuk pimpinan cabang yang mungkin kondisi SK-nya itu tidak berlaku, maka karena syarat di e-akreditasi itu ada 2 berkas yang harus diupload, yaitu 1 surat permohonan akreditasi ke pimpinan pusat dan yang satunya adalah SK, maka menggunakan SK lama. Akan tapi proses ketika misal itu hasil konferensi belum keluar SK-nya, itu tetap dilanjutkan, dan apabila posisi SK itu tidak berlaku atau mati, maka proses untuk menuju konferensi juga harus tetap dilakukan, sehingga nanti pada saat penilaian tim asesor menanyakan kepada pimpinan cabang terkait bisa menunjukkan SK terakhir atau terbarunya. Nah, yang perlu diingat bahwa tim asesor menilai pimpinan cabang, menilai akreditasi ini berdasarkan pimpinan cabang yang masuk di sistem e-akreditasi. Saya rasa sahabat Megi selaku koordinator di wilayah Jambi ini juga sudah men-share ya Mas Megi ya, dan membagikan ya link dan alur-alur sistem e-akreditasi ya Mas Megi. Iya, iya Mas. Nah, link sudah kita bagikan, password user juga sudah dibagikan, maka sebenarnya kita ini di sini tinggal menunggu proses cabang ini input. Terlepas nantinya di tengah jalan ada kendala-kendala, maka kami siap membantu. Tetapi mungkin yang menjadi kendala apa juga kami tidak tahu. Apa memang saking bingungnya atau memang saking sibuknya kita juga nggak tahu. Maka malam hari ini dengan adanya rakor ini diharapkan pimpinan cabang bisa memulai untuk input di sistem e-akreditasi. Sahabat Habibie, mungkin apa kita perlu simulasi atau gimana? Coba deh salah satu pimpinan cabang, ini masalahnya apa? Coba langsung disampaikan ke sahabat Ibnu, sahabat Megi. Kalau memang terkendala di proses inputnya, apa yang jadi kendala gitu loh. Ini kan kita nggak pernah tahu nih, karena kan dan Megi kemarin sudah membagikan link, password, bahkan sudah berkomunikasi langsung dengan PC-PC. Nah, coba Tanja Barat, apa masalahnya, Ad? Asad?
Asad ada Asad. Tanjab tim. Tanjab tim. Jatim ada ini. Ada. Ada tuh Bang. Atau Tanjab Barat dulu Asad. 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 Halo, halo. Ya, apa masalahnya, kendalanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati tim akreditasi dari PP Ansor. Kemudian yang saya hormati pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jambi dan rekan-rekan sahabat-sahabat PC GP Ansor se-Provinsi Jambi. Nah, terkait sistem akreditasi, saya Muhammad As'ad mewakili dari PC GP Ansor Tanjab Barat. Memang proses yang sudah kita lakukan di tingkat cabang itu memang belum ada sama sekali Bang Bibi. Nah, Karena kemarin eh, terkait informasi itu hanya berada di wilayah ataupun dikoordinasikan oleh ketua ke sekretaris. Nah, kan saya kan posisinya adalah wakil sekretaris bidang kaderisasi. Jadi memang belum ada sama sekali informasi itu terkait user apa segala macam yang belum dikasih. Nah, kalau bisa sedikit ditampilkan lah pada malam hari ini, Bang. Biar kita sedikit simulasi kan. Jadi kita tahu apa-apa saja yang kemudian jadi kendala. Nah, kemudian eh, benar ya yang saya sempat dapat informasi itu terkait SK sih kalau Tanjab Barat nih gitu. Nah, karena memang Tanjab Barat ini kan kami sudah menunggu SK terbaru itu sudah cukup lama. Kenapa? Karena sempat dulu dibuka-buka lah sedikit-sedikit kan saya tengok informasi itu bahwa kayak seperti ada SK di jalur Ansor, kemudian ada SK Banar yang ingin diupload juga di situ kan. Nah, statusnya itu kita mau membuat SK tapi kita sendiri belum belum ada SK-nya. Nah, itu yang jadi bingung oleh ketua kemarin sehingga ketua berulang kali menginformasikan kepada pimpinan wilayah untuk menanyakan terkait hal SK tersebut, Bang. Jadi itu sih kendalanya. Cuman kalau malam ini, kalau memang nanti simulasinya sudah ditampilkan, insya Allah kita proses mulai malam ini, Bang. Untuk oke. Tanja Barat. Oke, siap Bang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjab tim, Tanjab tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Haji, pimpinan wilayah, buat pimpinan pusat terkait agitasi, yang menyampaikan Bang terkait agitasi itu di tempat kita sudah berjalan. Yang mana salah satunya itu di pendataan anggota. Kemudian mungkin kalau masanya hampir sama lah, Bang. Bahwa terkait pengajuan SK kita yang kemarin karena kemarin ada pergantian ketua dari sahabat Joni ke saya, sampai sekarang juga SK definitif belum keluar lagi. Mungkin nanti bisa disambung sama sahabat Sudirman yang dari awal melakukan prosesi terkait input akreditasi. Mungkin begitu dulu laporan dari kami Tanjab Timur. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanjab tim kemarin Sudirman ya yang anunya ya, yang operatornya ya. Iya Bang, Bang Sudir Bang. Nah, Sudir mana Sudir? Sudirman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Dir, gimana apa kendalanya kemarin Dir? Izin Bang Haji terkait akreditasi ini, memang dari awal mungkin kami ini miskomunikasi Bang Haji. Dari awal saya ada dapat link atau mungkin kurang mantau. Saya cuma fokus di apa namanya nih KTA aja kemarin Bang Haji. Tanjab Kalau tim untuk kemarin akreditasi siapa saya ya?
Supri yang masuk grup kemarin sekjen. Supri ya? Yang Ini ada Supri nih di iya grup. ada yang di saya sampai hari ini belum ada juga masuk di grup tuh Bang Haji. Ya karena kan Kalau Darmeki sudah untuk membagikan semua kemarin password linknya gitu loh eh, maksud saya. oh, sih. Izin, Kalau saya cuman KTA Bang Haji. Oh ya. Supri mana Supri? ya izin pimpinan. Ya. Eh, Kami juga belum dapat. Masalah kemarin belum ada juga kami masuk dalam grup itu kalau salah. Nah, jadi kemarin Tanjab Tim siapa? Masalahnya kemarin itu untuk pembentukan banner dan lain sebagainya itu kemarin diambil alih langsung dengan ketua yang lama, sahabat Joni. Jadi kami tidak tahu masalah terkait masalah akreditasi itu gitu loh. Nah, Akhirnya untuk yang berhubungan dengan Maggie kemarin siapa? Langsung Joni ya? ya sahabat ketua yang lama sama ini bendaharanya siapa masih anu Datuk tuh Oh, bendahara Amir ya. Bang Amir. Yaudah, oke. Merangin gimana merangin? Rasid? Ya Bang, Ya, gimana merangin? Apa kendalanya? Eh, kalau untuk data-data apa, ini sebenarnya udah lumayan komplit. Cuman kemarin tuh masih agak bingung Bang, karena kan di sini bentar Bang, aku bukanya dari HP dulu deh websitenya. Ah, Karena kemarin tuh aku baca data tuh harus lengkap-lengkap nian. Jadi kayak kegiatan PHBI ini kan, nah itu kalau kami sih banyak dulu buat sampai detik terakhir nih kegiatan Maulid Nabi kan. Nah, juga dibuatkan juga. Nah, cuman nyari data, tanggal, terus yang lama-lama tuh masih terkendala itu, Bang. Nah, terus kalau masalah SK semuanya udah lengkap semuanya, Bang. berarti kan sudah bisa masuk. Yalah kalau gitu kita minta arahan dari Mas Ibnu atau Mas Megi lah gimana simulasikan langsung biar sahabat-sahabat ini semuanya paham satu-satu. Karena kemarin di Rakorwil yang kita bikin di Jambi sebenarnya sudah dibahas dengan Mas Timbul. Ini kan hasil pengklasteran dari Mas Timbul nih. Ya, MDS ini kan. Nah ini saja sih. Tidak jauh dari sini saya rasa gitu loh. iya betul itu. Mm-mm. Izin Kalau tuh kalau untuk yang 50 per PAC, saya lihat itu tinggal 3 PAC lagi, 3 PC lagi yang belum ini masih sama Mas Megi. Karena di Hmm. KTA saya perhatikan itu kan. Jadi kemarin itu waktu awal kita komunikasi sama ketua cabang, itu memang link sama password beserta beberapa gambar simulasi itu kita kirim ke ketua-ketua cabang yang Pak Sekwil kirim kontaknya ke saya itu. Ya, ya, oke betul. Nah, Saya mungkin kirim memang kontaknya. memang kendalanya mungkin ada yang putus komunikasi kan, nggak nggak langsung digarap sama ketua cabang atau memang tidak dilimpahkan ke admin di cabang masing-masing. Nah, mungkin kalau untuk simulasi tadi, ya memang kayaknya perlu itu sahabat Ibnu secara singkat mungkin disampaikan kan. Biar Ya, nanti setelah habis ini mungkin bikin grup grup baru boleh itu. ya. Bikin Siapa-siapa grup nanti baru siapa nanti yang masukkan jawab saya lah. checklistnya kan. Bikin grup baru nanti masukkan saya di grup itu, Mas. Ya atau pas saya yang bikin Ayo udah, oke cabang-cabang oke. yang Nanti PC biar saya yang bikin. akreditasinya kan yang tahu kan Pak Sekwil. Siap. Nanti saya masukkan Mas Supiwi juga langsung biar kontrol nih PC-PC. Siap. Boleh simulasi kita? Izin di share screen, Ketua. Kalau enggak dijadiin co-host saya.
Oke. Share screen. Ya, langsung izin sahabat-sahabat semuanya untuk tampilan akreditasi kurang lebih seperti ini. Jadi kita simulasikan biar sahabat-sahabat nanti di pimpinan cabang juga sedikit ada gambaran dan syukur bisa langsung mengerjakan dan kelengkapan-kelengkapan yang harus diisi bisa terpenuhi. Tampilan kurang lebih seperti ini. Sahabat-sahabat pimpinan cabang sudah menerima user sama passwordnya. Saya mau contohkan ini masuk dulu lewat Kabupaten Merangin saja dulu. Saya coba di sini. Sorry. Setelah sahabat masukkan user dan password, usahakan pada saat proses pengisian ini full dengan laptop atau PC, karena kalau pakai HP ribet kecuali data semuanya di HP. Tapi baiknya menggunakan laptop atau PC yang datanya sudah terkumpul di satu laptop atau PC tersebut. Dan yang di-share kemarin sama Mas Megi terkait user sama password, khusus untuk passwordnya baiknya di-copy, karena itu kombinasi angka besar kecil dan angka terus huruf besar kecil. Masuk, kemudian akan jumpai tampilan begini, dan yang pertama langsung di oh ini sudah pernah masuk ya sahabat Merangin. Ya, sudah saya upload SK-nya. Ini karena sudah pernah masuk, saya kasih contoh yang lain dulu aja biar yang belum pernah coba kita Tanjung Jabung Barat. Ini juga udah masuk ke submit penilaian, maka sahabat-sahabat akan ketemu dengan tampilan seperti ini. Ini harus diupload, harus memasukkan. Nah, di sini ada SKPC yang masih berlaku. Maka sahabat siapkan SK yang bentuknya PDF. Nanti diupload di sini. Saya nggak mau mencontohkan mengupload di sini karena kalau nanti saya upload Tanjabar nggak bisa upload SK yang aslinya. SK, kemudian surat permohonan akreditasi. Untuk surat permohonannya ditujukan kepada pimpinan pusat. Contohnya bisa minta langsung ke Mas Megi. Kita sudah buatkan draft, tinggal mengganti nama kabupaten kotanya. Nanti diupload di sini, maka tinggal klik upload. Setelah klik upload, maka tampilan akan langsung berubah seperti tadi dari Kabupaten Merangin. Nah, tampilan akan seperti ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk klaster wajib diisi. Sahabat kemarin sudah pimpinan wilayah sudah mengusulkan dan menerima klaster masing-masing cabang. Tinggal dipilih klaster 1, 2, dan 3. Misalkan rata-rata klaster 2, Merangin klaster 2. Nah, masuk di nomor 1, telah terbentuk MDS di Jalur Ansor dan peringatan PHBI serta kegiatan keagamaan. Nah, di poin A ada SK MDS di Jalur Ansor. Nah, di sini diperhatikan ada tanda bintang merah. Berarti ini wajib diisi
di mana diisinya ada dua pilihan ini, ada dan tidak ada. Misal SKMDS-nya ada, karena tadi laporan dari Merangin seluruh SK sudah siap, berarti maka ada. Setelah itu nomor SK-nya berapa diisi, bla bla bla. Tanggal ditetapkannya berapa diisi, kemudian upload SK-nya di sini. Seluruh file berupa PDF. Di luar PDF itu biasanya terkendala. Ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Maka baiknya PDF. Kemudian di poin B, ini sahabat mengisi secara manual untuk kegiatannya. Misalkan tadi maulidan atau maulid Nabi atau misalkan satu Muharram misalkan. Caranya tadi begini, ini kan masih kosong belum ada data, ini ada poin tambahkan nama kegiatannya apa, tempat waktu pelaksanaannya apa, jumlah peserta kira-kira berapa. Misalkan 1000 atau berapa, kemudian deskripsi singkat. Bahwa deskripsi singkat ini deskripsi kegiatan bahwa Maulid Nabi diadakan bersamaan dengan apa, terus kemudian acara berlangsung dengan hikmat lancar. Misal. Kalau lebih dari itu silakan, namanya saja ini secara rutin. Maka saran saya untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih maksimal itu namanya rutin, maka tidak sekali. Kalau sekali namanya insidental itu. Nah, ini rutin ya tergantung program dari masing-masing PC. Misal setahun sekali, setahun 2 kali ya berarti 6 bulanan. Kemudian triwulanan ya berarti setahun 4 kali. Tinggal ditambahkan terus sampai dengan kegiatan itu dirasa cukup atau sesuai dengan program yang telah dilaksanakan. Dihitungnya dari kapan? Kalau dihitung mungkin dari misal ada SK yang 2019 atau kegiatannya di sekitar 2019 itu kan terlalu lama, 2020 juga sudah terlalu lama. Maka boleh dari 2022 sampai dengan hari ini. Kalau dirasa kurang boleh sebelumnya 2021, 2020 silahkan. Kemudian masuk di poin 2, prosesnya sama, tinggal tambah isi masing-masing kolom di sini. Nah, ini kegiatan sosial kemasyarakatan secara rutin, jadi semacam bersih-bersih masjid atau misalkan kerja bakti apa yang diadakan oleh pimpinan cabang. Bagi-bagi sembako masuk juga? Masuk juga, itu kan sosial, kegiatan sosial, bisa. Ya, rutinan MDS masuk di mana? Pengajian rutin MDS sekali seminggu atau sekali 2 bulan itu? Di sini Ketua, di nomor 1. Di PHBI kita masukkan di situ ya, rutinan. Iya. Oke. Rutinan MDS, kemudian PHBI yang pengajian, sholawatan dan yang lain di sini. Tapi untuk yang ini bersifat sosial kayak tadi pembagian sembako, terus mungkin dulu pada saat masih pandemi penyemprotan atau apa yang mungkin bisa dimasukkan. Tapi yang diadakan oleh pimpinan cabang maka dimasukkan di sini. Terus tapi diingat ya sahabat-sahabat bahwa setiap kegiatan itu diusahakan ada foto kegiatannya. Nanti upload foto kegiatannya ada di poin nanti selanjutnya. Ini kita selesaikan di sini, submit penilaian kita selesaikan dulu. Di nomor 3 ada SK telah terbentuk LBH Ansor. Nah, ini juga ada bintang lagi, maka dipilih ada tidak ada. Karena Jambi itu klaster 2 dan klaster 3 apa ya Ketua? Klaster 2 Pak. Kedua semua. Maka boleh LBH bagi yang sudah punya atau
SK Banar. Nah, kalau LBH yang meng-SK-kan pimpinan pusat, LBH pusat. Tapi kalau Banar yang meng-SK-kan pimpinan cabang. Nah, karena SK apa klaster 2 baiknya kalau belum punya LBH silahkan di SK-kan Banar. Nah, ini dipilih terlepas belum diupload misalkan. Ini contoh SK Banarnya belum jadi. Tulis saja dulu, klik saja dulu ada misalkan. Atau tidak ada dulu nggak apa-apa. Yang penting dipilih. Karena nanti berpengaruh di bawah tidak bisa lanjut ke poin selanjutnya. Maka harus tetap dipilih. Nah, ini contohkan ada. Kemudian nomor tanggal upload. Sama seperti yang SKMDS. Kegiatan sama. Diisi silahkan kegiatan Banar misalkan sosialisasi bahaya narkoba dan lain-lain. Nah, nomor 4, telah terbentuk LKMS, Koperasi LKP, lembaga usaha yang berbadan hukum. Ingat, yang berbadan hukum ini miliknya Ansor, bukan milik pribadi. Misalkan miliknya ketua itu tidak dihitung. Jadi makanya dulu pada saat Rakorwil pernah disampaikan di beberapa, karena saya mengikuti dari 34 provinsi, saya hampir semuanya ikut Rakorwil terkait sosialisasi dan terkait penataan organisasi. Ini bagi yang belum punya silakan bisa bergabung menjadi agen Sorbantur Nusantara. Itu nanti SK-nya bisa diupload di sini. Tapi kalau sudah punya sendiri, misalnya koperasi PC Ansor Merangin, monggo diupload di sini silakan. Nah, ini ada kegiatannya. Kegiatannya dibukukan, dirangkum dalam satu file, diupload juga di sini. Ini juga dipilih karena ada bintang merah di sini. Pokoknya seluruh yang bintang merah wajib diisi. Diisi dengan ada pilihan. Poin C ada neraca keuangan. Nah, kalau yang Sorbantur, karena agen, misalkan PC Merangin sudah pernah memberangkatkan 10 jamaah umroh lewat Sorbantur. Pasti ada neraca keuangannya. Silakan bisa diisi di sini. Kalau tidak ada ya klik aja tidak ada. Nah, poin nomor 5, memiliki kader lulusan PKL atau Susbalan sejumlah 20 orang. Ini untuk klaster 1. Klaster 2 itu sebanyak 10 orang di bawah 40 tahun. Nah, 10 ini silakan ada nama, tanggal lahir, PKL atau Susbalan, waktunya kapan. Ini nanti aksi di sini adalah bentuk sertifikatnya. Ini boleh 5 misalkan PKL 5, Susbalan 5. Boleh semuanya PKL, 10-10-nya PKL boleh. Semuanya Susbalan boleh, yang penting jumlahnya 10. Kemudian ini memiliki satuan pengamanan dan sedikitnya 3 satuan khusus Banser. Ini klaster 1. Klaster 2 itu sedikitnya 2 satuan khusus. Nah, SK satuan khusus itu yang meng-SK-kan Satkorjab. Kalau Satkorjab yang meng-SK-kan PC, maka yang 2 SK ini digabungkan dalam satu file. Jadi kop di atas pertama itu SK Satkorjab, berarti kopnya PC Ansor. Kemudian di bawah SK itu langsung ada SK satuan khusus. Nah, SK satuan khusus misalkan Bagana, walaupun di situ belum ada lulusan Bagana, maka bisa Kasat Korjab menunjuk anggotanya untuk menjadi Kasatsus atau K-Unit
Bagana yang dianggap cakap. Tidak harus lulusan Diklatsus. Kalau menunggu itu nanti lama lagi. Boleh, itu aturannya boleh. Digabungkan, kemudian sama tanggal ditetapkannya mengikuti SK Satkorjab. Upload sama, nomor SK-nya sama. Kegiatan silakan. Ini kegiatan banser berarti ya pengamanan. Terus kemudian misalkan jadi petugas apel hari santri kemarin misalkan, silakan boleh diupload di sini. Atau karena ini satuan khusus ya, kayak di kasus Balantas atau misalkan Bagana Balakar menolong kebakaran dan yang lain bencana lah, silakan bisa di sini. Prosesnya sama. Di nomor 7, ini ada memiliki struktur kepengurusan pimpinan anak cabang minimal 75% untuk klaster 1. Klaster 2 itu 50%. Jadi contoh Merangin ada 20 PAC. 20 iya PAC. Kecamatan, sorry. 20 kecamatan. Jumlah PAC-nya berapa di situ? Dari 20 itu ternyata hanya bisa 15 yang ada struktur anggotanya. Dari 15 itu yang aktif berapa? 10. Maka yang tidak aktif 5. Misal begitu. Nah, ini di sini memang tidak ada kolom untuk mengupload SKPAC. Tetapi arahan dari Ketua Penataan Organisasi Bang Faisal, SKPAC tetap harus disiapkan. Gitu. Nah, yang SK-kan PAC siapa? Pimpinan wilayah. Nah, kemudian di poin terakhir ada memiliki anggota minimal 100 orang itu klaster 1, klaster 2 50 orang. Nah, masing-masing pimpinan cabang sudah ada admin KTA-nya. Kalau ada yang belum, segera komunikasikan ke Mas Megi atau ke pimpinan wilayah untuk bisa dibuatkan adminnya. Nanti masuk lewat admin masing-masing PC, linknya tinggal di copy dan dimasukkan ke sini. Contoh misalkan begini. https kta.ansor.id admin dan seterusnya. Ini masing-masing PC sudah ada adminnya. Jadi saya ulangi, ini harus dipilih. Ini contoh kalau tidak dipilih ya, maka klik simpan. Ini pasti ada ini. Ada notis pilih salah satu opsi berikut. Berarti kalau belum bisa menyimpan berarti masih ada yang belum diisi. Maka saya cek ulang, ini ada. Ini dipilih. Kemudian ini saya pilih dulu. Pilih. Nah, ini juga harus dipilih karena ada bintang merahnya. Nah, setelah itu baru ada tanda berhasil. Setelah di sini, sahabat masuk ke modul atau toolbar kelengkapan data. Maka nanti akan muncul di sini seluruh kegiatannya yang tadi sahabat-sahabat masukkan. PHBI misalkan. Sini akan masuk. Nah, karena tidak ada kegiatannya maka tidak muncul tadi tidak ditulis maka tidak muncul kegiatannya. Nah, saya satu contoh saja di sini biar sahabat bisa upload contoh uploadnya.
Nah, di kelengkapan data maka muncul seperti ini tadi. Nah, kegiatannya pengajian, tempat ini, tempat dan waktu, kemudian jumlah pesertanya segini. Deskripsi singkatnya sudah. Nah, di sini maka muncul pilih file untuk upload foto-foto kegiatannya. Silakan dirangkum ataupun dijadikan dalam satu file foto-foto tersebut. PDF juga ya? Ya, di sini PDF juga. Sampai ke bawah semuanya ini. Nah, setelah selesai diupload semuanya, keperluan kelengkapan yang tadi termasuk apa namanya memiliki kader yang telah lulus PKL Susbalan, nanti sertifikat masing-masing anggota yang tadi sudah ditulis sama, nanti ada kolom file seperti ini, diupload, kemudian klik upload. Nah, maka akan muncul tanda berhasil. Setelah itu baru masuk konfirmasi penilaian. Di sini sahabat tinggal mengecek sudah betul atau belum gitu. Karena tadi saya tidak mengupload maka di arsip masih kosong. Sampai di bawah, kalau sudah mantap silahkan disubmit. Tapi kalau belum, misalkan masih ada kekurangan, nggak apa ngerjainnya malam-malam seperti ini. Nah, jam 1 belum selesai, kemudian udah ngantuk, maka jangan mengsubmit penilaian, tapi biarkan tadi sampai 2 langkah tadi. Simpan, upload. Kalau ini diklik di submit penilaian, maka muncul di server kami itu tertulis submit penilaian dan sahabat pimpinan cabang sudah tidak bisa mengedit. Tapi kalau ini nggak diklik, maka yang muncul di server di kami di admin itu statusnya masih draft dan PC masih bisa mengedit atau menambahkan apabila ada kekurangan-kekurangan. Itu kurang lebih untuk apa namanya simulasinya. Jadi bisa dipahami sahabat-sahabat bahwa sebenarnya ketika PC itu aktif ya memang seluruh kegiatan mau diupload itu agak panjang, tapi semakin banyak kegiatannya ya akan semakin menambah nilai. Dan sekali lagi, asesor menilai dari PC yang masuk di sistem. Kalau nggak masuk di sistem, misalkan manual begitu, maka arahan dari saya menanyakan ke Ketua Satgas, ya tidak bisa karena kita sudah sepakat menggunakan sistem. Jadi dasarnya dari situ. Terlepas nanti pada saat sampai hari terakhir penutupan kemudian penilaian kok PCA masih kurang di sistemnya, tapi padahal pemberkasannya siap, maka itu bisa disusulkan. Tapi kalau belum upload kemudian mau menyusulkan dan menyusulkan gimana wong di sistem juga tidak ada. Jadi kurang lebih seperti itu dan saya sedikit kasih clue bahwa nilai hanya ada 2, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Maka dari seluruh komponen itu tadi 8, minimal lah syukur 60%, 70% datanya terisi. Insya Allah terakreditasi. Itu Ketua Habibie, clue-nya seperti itulah. Siap. Makasih sahabat Ibnu. Sahabat Megi ada tambahan kira-kira? Monggo, ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya itu cukup simulasinya yang lebih matang itu ya masih perlu yang menguasai kan. Oh siap. Untuk link Tinggal lagi memang untuk link password itu mungkin di PW itu sudah punya grup yang isinya cabang-cabang, itu nanti bisa dimasukin saya sama Ibnu. ya, itu masih sama ya link sama passwordnya yang kemarin? Masih sama Ketua. Siap.
Siapa tahu ada yang sudah pesannya sudah ketimpa atau hilang kan sama ketua-ketua cabang. Boleh nanti tak kirim lagi. Oke, ada apa? Ada pertanyaan nih dari sahabat-sahabat PC nih, khususnya yang sudah definitif nih. Ya, Rasid, silakan. Bang, kalau ini kalau untuk file aksi ini bentuknya PDF, terus isi-isinya apa sekedar foto be atau kalau ada file lain seperti apa absen peserta atau yang lainnya itu dirangkum juga tuh Bang. Ya, kalau ada absensi dilampirkan juga. Itu untuk menambah pertimbangan dari tim asesor. Tuh. Misalnya kalau cuma sekedar foto-foto, kadang kan acara mendadak kadang. Ya, Eh, kadang ansor nih kan hari Jumat nih kita ngasih bantuan gitu kan ke sini. Nah, terus foto-foto selesai. Udah tuh nggak ada data lain, cuman sekelompok orang terus foto-foto aja tuh. Nggak apa-apa ya kan? ya, nggak apa-apa. Untuk kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya mendadak, kemudian kayak tadi dicontohkan, bisa hanya foto nggak apa-apa. Kalau yang memang kegiatan sudah disiapkan kayak absensi dan lain, dilampirkan ya tetap dilampirkan. Saya sebenarnya ngasih masukan begini, kalau foto dokumentasi itu sih, itu lebih konkret, itu di capture aja tuh postingan sahabat-sahabat di Facebook atau di IG, itu kan lebih jelas itu tuh. Nah, Itu lebih kuncinya masuk. medsosnya jalan ya berarti aman lah. Iya, aman dokumentasinya itu. Karena saya yakin sahabat-sahabat itu pasti posting kalau kegiatan Ansor. Makanya saya di PW itu selalu posting setiap kegiatan di halaman PW, biar saya pikir saya ketika nanti PW akreditasi saya tinggal capture di situ aja, tag ini buktinya gitu loh. Berita-berita kan di situ semua link-linknya ada. Tambahan sedikit sahabat-sahabat pimpinan cabang bahwa apa namanya poin-poin yang diisi, kemudian pokoknya progres dari masing-masing PC ini juga akan menentukan di pimpinan wilayah, karena borang di pimpinan wilayah salah satunya adalah contoh mendorong pimpinan cabang untuk punya lembaga ekonomi. Maka pimpinan cabang juga ini ada sinkronisasi, jadi tidak selamanya saya kan kebetulan ikut ketua kayak di beberapa di Jawa, kemudian Sulawesi saya juga ikut Zoom itu. Nah, pimpinan wilayah ngapain? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, ya dari pimpinan cabang dulu, karena orang komponen di PW itu nanti penilaiannya adalah kalkulasi dari pimpinan cabang. Maka diharapkan pimpinan cabang juga maksimal karena menentukan pimpinan wilayah. Tuh. Iya, makanya kan kita ini tergantung dengan pimpinan cabang sebenarnya. Kalau pimpinan cabangnya terakreditasi ya wilayah juga pasti terakreditasi, Pak. Ya kalau kira-kira kongres fix sesuai kemarin Rakornas, kepenginnya Jambi 11-nya berangkat semua ya bareng-bareng. Nanti misal ada yang sudah submit, yang lain dibantu begitu. Biar 11-nya ikut semua lah. Wajib itu, Pak. Jadi memang ketua kemarin kan ikut juga itu kan rapor. Memang yang kita tangkap itu bahwa ada kemungkinan kongres sebelum Pilpres. Iya. Nah, sementara ini posisi sekarang secara internal organisasi, baik itu penataan atau akreditasi, itu baru 51%. Targetnya 75%. Harapan kita memang Jambi ya masuk 75% itu. Jambi baru 25, Pak. Kemarin Ya. saya lihat itu, Pak. Jangan sampai nanti kan 75% kalkulasi se-Indonesia, Jambi nggak masuk ke situ. Siap. Karena kemarin pembicaraannya itu masih ada waktu sampai Desember. Iya benar, sahabat Ibnu ya?
Malu kita kalau jadi penonton aja nanti Pak Kongres, Pak. Sampai waktu Desember berarti kemungkinan ya Januari kalau memang Kongres sebelum Pilpres. Makanya kan saya sampaikan ke sahabat-sahabat pimpinan cabang, kalau Kongres kita tidak terakreditasi, jangankan kita mau hadir, diundang aja kita kagak, itu loh. Makanya pimpinan wilayah sama pimpinan cabang silakan berkolaborasi, ya bahu membantu untuk Ya, bisa sama-sama senang-senang bareng nanti kan gitu. Menjadi Iya. undangan semua, bukan diundang semua mungkin, tapi kalau ada salah satu dua hanya jadi peninjau kan kasihan. Iya. Heeh. Nah ini sahabat-sahabat apalagi kendalanya yang lain kira-kira nih, mumpung masih belum Mas Megi di sini. Ini sengaja saya meng-share nih, sahabat, untuk Ya. KTA. Ini kalau untuk Jambi nih. Ini sebenarnya udah cukup semua nih. Cuman 3 yang belum kayaknya. Dari 11. Sudah 6.000 lebih kan. Merangin oke, sudah cukup ini. Kalau kota Jambi ini yang belum nih. Nih masih dikit. Belum cukup dia. Makanya saya pikir kawan-kawan semua, kalau kayak Batanghari ini udah cukup. Dari 8 PAC, 5 dari 8, artinya 5 aja PAC-nya udah cukup karena klaster 2 kan. 5 PAC-nya ter-SK-kan, aktif, kemudian ini 55 sudah cukup. Ini cukup, ini cukup. Nah, ini cukup. Artinya sudah bisa gitu loh. Memang yang berat itu Muara Jambi dengan Tebo, karena ini klaster 1 nih. Ini yang belum cukup nih. Ini Sarolangun udah cukup. Merangin apalagi, Batanghari cukup, Bungo cukup, Tanjab Barat, Tanjab Tim cukup. Itu kalau untuk laporan KTA itu saya pikir sudah aman. Dan semua pimpinan cabang itu sudah jalan. Adminnya semuanya sudah jalan. Jadi tidak ada kendala kalau untuk terkait di KTA. Paling memang kendala-kendala mereka itu ada di SK Banar, SK Satkorcap. Makanya kan kemarin diminta mengusulkan Satkorcap. Itu Merangin sudah dikasih rekom. Kemudian Tanjab Barat, Tanjab Tim. Tanjab Barat yang masalah nih, belum ada permintaan untuk Satkorcapnya. Segera usulkan, karena itu berpengaruh untuk meng-SK-kan Satsusnya. Kalau untuk unit usaha, itu semuanya sudah punya SK agen sorban. Semua pimpinan cabang itu sudah dikasih untuk unit usaha. Kemudian paling kendala yang kedua itu terkait PKL Susbalan. Nah mungkin sahabat-sahabat ini ada yang nggak lagi sertifikatnya gitu loh. Mereka Susbalan, sudah PKL, tapi nggak lagi sertifikat. Nah paling itu nanti mengurangi poin sahabat-sahabat nanti ketika penilaian. Karena itu kan bukti kita KTA. Bukti kita melaksanakan alumni PKL atau Susbalan yang tidak ada sertifikat. Tidak bisa kita upload di aksi tadi pas kelengkapan data. Tapi saran saya, sahabat-sahabat yang tidak ada sertifikat PKL-nya, diisi aja di KTA terkait kepelatihannya. Kan ada di situ tuh di KTA itu. Karena saya yakin nanti sahabat-sahabat di asesor itu akan mengecek di KTA. Yakin saya itu, pasti ngeceknya di KTA, muncul semua itu nanti. Sebenarnya ada solusi lain, Ketua izin. Gimana? Kalau misal sahabat-sahabat ini ada yang sudah pernah PKL atau Susbalan kemudian belum atau mungkin sudah menerima tapi hilang atau bagaimana, tidak bisa menunjukkan sertifikatnya, dari pimpinan cabang setempat, misalkan saya anggota Merangin, saya masuk SK-nya hilang, bisa dibuatkan surat keterangan dengan catatan diketahui oleh banyak pihak termasuk
dari pimpinan wilayah. Minimal menginfokan, memberitahukan bahwa si A, saya misalkan karena sertifikatnya hilang menggunakan surat kelulusan, SK kelulusan atau surat keterangan lulus. Itu. Oke. Nah, itu lebih simpel lagi karena kan ketua-ketua cabang pasti ingat itu agenda-agenda susbalannya siapa-siapa aja yang ikut pesertanya. Berarti itu dari keterangannya dari PC pelaksana ya? Bisa dari PC pelaksana atau PC-nya sendiri. Oke. Oke. Lebih simpel lagi kalau itu. Iya, yang penting diutamakan kejujuran, jangan karena memenuhi apa namanya akreditasi yang belum ditulis saja di situ. Ya jangan juga. Siap. Kasihan yang benar-benar ngikuti loh. 3 hari Siap. 2 malam masa bisa makan. Siap. Ya, oke, makasih. Ada lagi kira-kira yang lain? Tanjab tim aman ya, SK-nya sudah sama saya, nanti saya kirim PDF-nya dulu. Aslinya ada sama saya sudah. Tanjab Barat itu sabar dulu, Pak Ibnu ya. Mohon maaf untuk Tanja Barat, sebenarnya pengajuan kemarin sama dengan Tanja Tim sudah kita ajukan ke Sekjen untuk tanda tangan. Tapi karena ada perbedaan konsideran, maka dirubah dan kemarin sudah kita sampaikan, tinggal menunggu tanda tangan Ketua Umum. Oke. Itu Ad, sampaikan ke Mas Tabroni itu Ad. Asad masih monitor Asad. Masih Bang, masih. Oke, siap disampaikan. Ya. Mas Tafid aman ya? Siap, Bang. Ya, jangan ngoyo-ngoyo lagi nanya SK terus. Pusing juga kita, Pak. Siap, Bang Haji. Oke, ada lagi kira-kira? Muara Jambi? Tama? Ya, Bang. Apa kendala Tama? Kendala nunggu instruksi, Bang. Nah, kok masih nunggu instruksi? Iya toh iki. Ampun. Jadi Muara Jambi itu masuk aja ke link. Nanti saya kirim, nanti saya minta sama Dan Megi semua linknya, sama passwordnya. Saya kirim masing-masing nanti. Masukin aja yang ada dulu gitu loh. Jadi ada sudah draftnya muncul di pimpinan pusat, artinya sudah ada itikat untuk masuk ke dalam akreditasi. Nah soal Jambi ini itu nggak ada sama sekali. Baru malam ini Merangin bikin draft gitu loh. Siap. Nanti koordinasi dengan Ketua PC. Oke. Rasid aman ya Merangin ya. Batanghari. Palingan ketua tambahan, mungkin kalau ketua-ketua cabangnya sibuk kan, ya kan bisa ditunjuk adminnya siapa gitu kan, adminnya atau sekretaris untuk ngerjain soal teknis penguploadan itu. Siapa tahu ketua-ketua cabangnya ada yang sibuk, ada yang jadi pejabat atau macam-macam kan. Ya, ketua cabang banyaknya nyalek Pak. Ketua cabang sibuk. Oke lah, cukup ya. Siap, Bang, siap. Oke, kalau cukup, Mas Ibnu, Mas Megi, kalau mau live silakan live. Cuman saya minta kawan-kawan yang lain jangan live dulu, biar saya selesaiin dulu yang hal-hal yang lain. Terima kasih sahabat Ibnu, sahabat Megi. Ini mohon kontak dan Mas Megi minta tolong nanti japri ke saya link dan password masing-masing PC, biar nanti saya bikinkan grup baru. Langsung saya masukkan di situ adminnya aja, nggak usah ketua-ketua cabangnya. Admin aja langsung saya masukkan. Tapi izin Ketua, untuk link sama usernya, password sama usernya, nanti dicaplikan saja, jangan di-share di grup, karena kita nanti japri ke saya aja. Jadi antar PC tidak saling tahu user sama itunya. Oh siap. Oke. Ya.
izin live dulu ketua dan sahabat-sahabat yang lain. Oke, oke. Terima kasih. Itu izin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ibnu. Siap.